Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan hanya kepadanya lah kita akan dikembalikan, dibangkitkan. Dan di pertemuan kali ini kita masih melanjutkan dari kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dari kitab Ad-Da' wad-Dawa', dari karya yang sangat menggugah dunia, khususnya dalam bidang tazkiyatun nafs, dalam konsep penyucian jiwa, yang alhamdulillah kita sudah masuk di bab min adraril ma'asi, dari akibat-akibat yang dilakukan oleh pelaku maksiat. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki yang ke-36 kemarin, bahwasanya min uqubatiha, dari akibat-akibat yang didapatkan oleh pelaku maksiat, anna tu'thiru bil khassati fi nuqsanil aqli, bahwasanya maksiat memberikan pengaruh, memberikan dampak pada kurangnya akal seseorang. Maka coba melihat orang-orang yang melakukan maksiat. Kalau kita bertadabbur, istilah bahasa Makassarnya pijappu, rinawanawai kalea kicini kita tahu risampinta. Perhatikan bagaimana besarnya hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita, ketika kita digiringkan dari orang-orang melakukan kebaikan, bukan termasuk orang-orang melakukan kemaksiatan, sehingga terasa nikmat besar kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tidak sedikit orang-orang melakukan maksiat sampai hal yang tidak masuk akal. Tadi malam kami diskusi dengan ketua masjid, yang salah satu yang tidak masuk akal, beliau mendengar berita sampai ada seorang anak yang membunuh ibunya, seorang bapak yang memperkosa anaknya. Itu karena akibat maksiat. Sebenarnya tidak masuk akal, tidak ada naluri seperti begitu. Tapi kalau syahwat sudah menggejolak, syaitan telah masuk ke dalam hati seorang hamba, mempengaruhi jiwanya, akalnya, pergerakannya, terjadilah yang terjadi. Maka dari itu bahaya maksiat, jangan mengikuti langkah-langkahnya. Harus senantiasa kita takut. Sebagaimana tadi kisah Nabi Ibrahim, seorang nabi saja, ketika Nabi Ibrahim telah menanti lamanya Nabi Ismail, kemudian Allah berikan Nabi Ismail itu pun dari jalur istrinya yang lain. Kemudian Allah perintahkan untuk dia pergi ke tempat yang jauh, yaitu di Mekah. Setelah Nabi Ibrahim sampai di Mekah, dia lagi ditinggalkan. Anaknya ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Setelah besar, sudah bisa disuruh-suruh, sudah mulai balik, barulah dia diperintahkan bahkan dibunuh, disembelih. Padahal dia anak-anak yang lama dinantikan. Tidak berselang lama bersama, dipisahkan hanya untuk sementara waktu. Bahkan setelah itu, bahkan Allah katakan bala'un azim, dia adalah ujian yang sangat berat, karena disuruh sembelih. Karena ketika bahkan disuruh sembelih, datang syaitan. Inilah akibat kenapa adanya syariat jamarat, syariat melempar jamrah. Karena pada saat di tempat tersebut, ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, datanglah syaitan mempengaruhinya. Masa anak yang telah lama kau nantikan, anak yang telah bisa membantumu,
yang telah lama kau rindukan kau mau sembelih. Kemudian Nabi Ibrahim melemparinya dengan lemparan batu agar syaitan itu menghindar, menjauh, untuk menjauhkannya dari ketaatan kepada Allah. Inilah juga yang akan dibahas oleh penulis. Dari yang ke-36 kata penulis, a'zamu uqubati annaha tujimul qati'a bainal 'abdi wa baina rabbi tabaraka wa ta'ala. Bahwa di antara akibat maksiat akan mewajibkan terputusnya hubungan seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi di antara bahaya akibat dosa akan memutuskan ikatan seorang hamba, ikatan batin, ikatan rasa antara seorang hamba dengan Tuhannya. Wa idza waqa'atil qati' inqata'an asbabul khairi bihi asbabul syarr. Kata penulis, jikalau telah terputus sebab-sebab kebaikan atas seorang hamba, maka sebab-sebab keburukan akan merajai seorang hamba. Fa ayyu falahin wa ayyu raja'in wa ayyu aishin liman qata'a anhu asbabul khair. Maka mana lagi kebahagiaannya, mana lagi harapan seorang hamba, mana lagi kehidupan yang lebih baik ketika sudah terputus segala sebab-sebab keburukan dan seorang hamba terjangkiti sebab-sebab kemaksiatan, sebab-sebab keburukan. Jadi coba kita rasakan, kalau kita diputuskan oleh Allah segala sebab kebaikan, kita tidak mengenal lagi Allah untuk kita ibadahi. Kita tidak kenal lagi jalannya para nabi dan para rasul. Kita tidak kenal lagi nikmatnya solat, nikmatnya zikir, nikmatnya membaca Al-Quran, nikmatnya berdoa. Kita disibukkan dengan menyembah selain kepada Allah, mengikuti jalan hawa nafsu, tidak lagi merasakan kelezatan zikir. Segala kebaikan kita pandang, keburukan bahkan kita lakukan. Coba kita rasakan ketika kita di hal yang seperti itu. Wa qata'a ma bainahu wa baina walihi wa maulah. Dan Allah putuskan antara dirinya dengan hamba. Allah putuskan dia dengan kekasihnya. Alladzi la ginaha lahu anhu tarfata ain. Yang memang Allah tidak butuh sedikit pun dengan seorang hamba. Seandainya kita tidak mau beribadah kepada Allah, Allah tidak butuh. Lakukan saja maksiat, itu tidak mengurangi derajat Allah sebagai Tuhan, tidak mengurangi kesucian Allah sebagai Allah yang maha suci. Seandainya kita mau melakukan maksiat sepanjang hidup kita, maka kata penulis, wala budda lahu min wala ibada lahu an wattasalat bihi ashabal syarr. Maka pasti itu terjadi dan tidak ada yang menggantinya, dan seorang hamba akhirnya terikat dengan ikatan keburukan. Dan kemudian ada ucapan para orang-orang terdahulu kita mengatakan, ra'aitul 'abda mulaqqa bainallahi subhanahu wa bainasyaitan. Saya melihat seorang hamba memiliki ikatan antara dirinya dengan Allah, ataukah ikatan antara dirinya dengan setan. Jadi ikatan seorang manusia hanya dua. Apakah ia mengikatkan dirinya untuk taat kepada Allah, atau dia ikatkan dirinya untuk melakukan ketaatan kepada setan melalui hawa nafsunya, melalui amarannya, melalui jiwanya yang mengantarkannya kepada keburukan. Fa in a'radallahu anhu tawallahu syaitan. Kalau Allah berpaling darinya, Allah memalingkannya dari ketaatan, maka syaitan akan menguasainya. Fa in tawallahu Allahu lam yaqdiru alaihi syaitan. Tetapi kalau Allah menjadi walinya yang senantiasa menghubungkan dirinya, maka syaitan tidak ada mampu, tidak ada daya, tidak ada upaya. Sebagaimana tadi kisah Nabi Ibrahim, muncul langsung rajanya para syaitan, langsung jin ifrit, langsung bosnya. Tapi bersamaan dengan itu Nabi Ibrahim diberikan kemampuan untuk melempari batu. Akhirnya syaitan menghindar.
Sebagaimana juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah datang jin Ibrit dengan berparas orang tua, ingin menjelma, ingin melencengkan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi ketahui bahwa ini adalah setan yang menjelma. Jadi inti pelajaran bisa kita petik dari di pertemuan kali ini, di pertemuan pembahasan akibat yang ke-36, bahwasanya dosa akan memutuskan hubungan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Dan ketika hubungan seorang hamba dengan Rabb-Nya terputus, maka pasti hubungan seorang hamba kepada syaitan akan terikat. Dan ketika itu terikat, semakin erat ikatannya, semakin hamba diperbudak oleh hawa nafsunya. Ini yang bisa kita berikan, semoga memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.